Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula liyu'adhiba Allahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-musyrikina wal-musyrikati wa yatubu Allahu 'alal mu'minina wal-mu'minati wa kana Allahu ghafurur rahim. Ingat, kehidupan yang kau terima adalah amanah yang ketika kau nikmati, setiap umur yang telah berlalu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Langit, bumi, gunung menyerahkan kembali kepada Allah, mengembalikan amanat ini. Fa'abaina ayyahdillaha wa ashfaqna minha. Mereka jujur kepada Tuhannya, kami tak mampu ya Rabb, terlalu berat amanat ini. Wa hamalahal insan, tetapi kita mengambil alih amanat ini. Dalam perjalanannya, innahu kana zaluman jahula. Manusia bersifat zalim, manusia bersifat bodoh, lebih banyak yang berkhianat daripada yang amanat. Saya berdoa, mudah-mudahan yang duduk di masjid yang mubarak ini, insya Allah golongan orang-orang yang amanat. Liyu'adhib Allahu al-munafiqina wal-munafiqati. Allah mengazab laki-laki yang munafik dan perempuan yang munafik, wal musyrikina wal musyrikati, laki-laki yang musyrik dan perempuan yang musyrik, wa yatrullah 'alal mu'minina wal mu'minati, kecuali mereka yang bertobat kepada Allah, wa kana Allahu ghafurur rahim. Quran surah Al-Ahzab surah 33 ayat 72 dan 73 tentang hidup yang kita terima adalah amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtaki anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastawi al-hasanatu wa la sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Quran surah Fussilat surah 41 ayat 30 sampai dengan ayat 36. Ada satu tabiat yang dirindukan Allah kepada seorang hamba. Ada satu tabiat, kalau kita memiliki tabiat ini, latanazzalu alaihimul malaikah, Allah kirimkan malaikat duduk bersamamu, dan malaikat itu berbisik, wala takhafu wala tahzanu, tidak ada rasa takut dalam hidupmu, tak perlu khawatir tentang apapun, sebab tabiat ini mengajak kita ke syurga. Apa tabiatnya? Istiqomah. Semoga selalu istiqomah menjadi istri yang solehah. Ibu, Anda ingin tergolong istri yang menenangkan atau menegangkan? Ibu, Anda ingin tergolong wanita yang menyejukkan atau menyeramkan? Ibu, Anda ingin wanita yang mutmainah atau mutmudah? Mudah-mudahan istiqomah dengan tabiatnya soleh.
dunia al-mar'atus sholihah. Sebaik-baik perhiasan yang menunjukkan kehidupan adalah hadirnya istri yang soleh. Apakah Anda sudah soleha? Lagi OTW. Mudah-mudahan OTW-nya nyampe ya. Karena istiqomah dalam segala hal adalah golongan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hadiahnya adalah syurga. Semoga para suami menjadi imam yang baik. Selalu setia dengan istrinya. Memperlakukan istrinya sebagai wanita dan partner kehidupannya. Tidak menyakiti istrinya. Menghargai 5 air yang ada dalam diri istrinya. Air ketuban, air darah, air susu, air keringat, dan air mata. Maka laki-laki yang baik, laki-laki yang akan mudah menumpahkan air mata di pipi istrinya, kecuali air mata bahagia. Menikah tujuannya bahagia, itu namanya rumah tangga. Tapi kalau menikah dengan pasangan yang salah dan Anda menderita, itu namanya rumah duka. Dan kita berharap yang hadir adalah ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki yang punya amanat hadir sebagai al-qawwam, yang mendidik, melindungi, mengayomi, mengajari, dan mencari uang. Sebab fitrahnya laki-laki yang mencari uang, perempuan yang menghabiskan. Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah. Mudah-mudahan selalu istiqomah dalam ketaatan dan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu alladziina nasallaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahada huwa ar-rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dunia bukan tempat tinggal saudaraku, tapi tempat meninggal. Orang yang terlalu cinta kepada dunia, maaf, salah tempat. Karena apa? Kecintaanmu kau akan tinggalkan di tempat ini. Kenapa dikatakan dunia? Karena sifatnya fana. Kenapa fana? Isiku. Dunia bersifat gampang datang, gampang pergi. Kenapa dikatakan dunia? Sementara. Tak ada yang berhak mengatakan Anda dan saya punya hak privilege. Sebab semua yang kita miliki titipan. Summa ilaina turja'un, dikembalikan kepada sang pemilik kehidupan. Siapa? Allah. Ibu, jangan terlalu jatuh cinta kepada dunia, apalagi 100%. Karena 100% hanya milik Allah. Mencintai suami pun jangan 100%. Karena suami itu titipan besti. Kalau tidak diambil Tuhan, diambil. Anda sudah tahu jawabannya. Halo, saya cinta-cintamu padanya.
ketika dirimu wafat, apakah dirinya itu dikubur? Ngapain? Kawin lagi. Memang itulah dunia melelahkan. Itulah dunia bikin capek. Itulah dunia gampang membuat depresi. Anda butuh bersandar kepada zat yang maha membuat kehidupan kita bahagia. Siapakah Allah? Jemaah yang memuliakan Allah, mari kita berpikir untuk menyebut asma-asma'nya. Kita awali dengan tazkiyatun nufus, menyucikan hati dengan istighfar. Astaghfirullah, ampunikan ya Rabb. Astaghfirullah, kami bertobat atas segala khilaf dan salah ya Rabb. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Allah ya Allah ya Allah walillahil asmaul husna fad'uhu biha وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا يا قوي يا بصير يا خفير يا رفيق يا معيز يا مدير يا صبير يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا غفير يا مكير يا حسين يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حبيب يا مرسي يا مقدر يا مغيث يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا واحد أحد يا صمد
Ya Rauf, Ya Malikal Mulki Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muhsin, Ya Jamil, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Ghani, Ya Allah, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baki, Ya Warith, Ya Murshid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Amin ya Rabbal Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir jiwamu menjadi tenang. Zikir itu anti depresi. Zikir itu anti galau. Zikir itu anti putus asa. Zikir itu anti kebingungan. Hanya zikir yang membuat tatma'innul qulub, hati kita menjadi tenang. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Al-Baqarah 151. Pak DKM berkata, masa makin sulit, uang terasa sulit, tapi gaya makin elit. Terkadang Anda hidup bukan sesuai kebutuhan, tapi keinginan. Terkadang Anda hidup bukan sekedar mencari hidup, tetapi demi gengsi. Besar pasak daripada dia. Tak mampu tapi bergaya mampu. Akhirnya apa? Butuh dipuji daripada sekedar mencari hidup yang sederhana. Akhirnya apa? Tolong bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Lebih baik buy later daripada pay later. Buy later beli nanti, tunggu rezeki. Pay later beli sekarang, bayar nanti, alias hutang. Apa yang membuat dirimu segala bayar mesti? Gaya hidup yang butuh validasi. Halo, beli handphone bukan karena kebutuhan tapi merah. Kenapa? Kalau tidak Samsung dan iPhone, gengsimu tidak akan bisa membuat orang lain terkagum-kagum pada. Padahal tidak harus iPhone, padahal tidak harus Samsung, merek Xiaomi pun bisa. Asalkan bisa komunikasi. Maaf ya. Sebenarnya ada arisan cendol. Sekali kocok orang 500 juta. Kalau arisan besoknya ditentukan. Beli kerudungnya bukan tinggal di Tanah Abang, di Tamrin City, apalagi online OMG. Kalau beli kerudung mesti datang ke offline, ke Louis Vuitton alias LV. Satu kerudung 80 juta. Jangan FOMO, gak usah hidup dengan gaya mereka, betul? Kita pakai jilbab bukan merek, betul? Tetapi menutup aurat dan sederhana. Ya, hidup itu terasa nikmat asalkan sederhana. Biar hidup sederhana, makan juga sederhana, semua serba sederhana. Masalah istri ada 3. Jamaah,
Walaupun kita punya keinginan seperti itu, tetapi 4 ulama mazhab sepakat memiliki 1 istri lebih baik. Semua itu. Mancing-mancing. Mudah-mudahan kita bisa praktek itu sederhana ya. Ingat, jangan membiarkan keinginan, tapi kebutuhan. Kan ingin dengan butuh itu beda. Butuh apa yang kita pakai cukup, alhamdulillah. Tapi yang namanya ingin tidak akan pernah terpuas. Ada mobil 1, mau mobil 2. Ada rumah 1, mau rumah 2. Ada istri 1. Jemaah, mudah-mudahan hari ini kita bisa menjawab kegalauan hati kalian. Mudah-mudahan kita tetap hidup dengan ranah yang sederhana. Kebanyakan para istri sudah melupakan sifat yang namanya qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup. Yang ada adalah selalu kurang dan kurang. Sebab apa? Kau selalu membandingkan hidupmu dengan tetangga. Wong kok ngene kok dibanding-banding. Sayang, yo mesti kalah. Halo. Alisan Cendol itu anggotanya Nia Ramadhani, Nagita Slavina, suaminya Raffi Ahmad. Abi Bakrina, suamimu siapa? Jadi nggak usah keliling-kelilingkan hidupnya, betul? Lihat orang sudah punya prinsip yang berbeda-beda, ya enggak? Jangan ada aku yang seperti itu, pengen seperti itu. Allah, hidup dengan apa yang kita punya, asalkan bahagia, itu sudah mewakili yang namanya jauh dari kegelisahan. Satu prinsipnya, Ibu, syukuri apa yang ada. Hidup adalah tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Dan kayak gini gue suka, ya enggak? Jemaah, obat anti galau, tahu nggak? Obat anti stres, tahu nggak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, innahu amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairun lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairun lahu. Menakjubkan seorang mukmin itu. Kenapa menakjubkan? Innahu amrahu kullahu khair. Sebab urusannya selalu baik. Ketika Allah melapangkan rezeki, dia bersyukur. Ketika Allah memujinya, dia bersabar. Ternyata obat anti galau adalah syukur dan sabar. Kalau kita sudah punya senjata ini guys, syukur diperkuat, sabar diperkuat, Masya Allah, indah hidup ini. Tenang, survival, bertahan saat orang bising, bertahan saat orang galau. Kita tetap istiqomah di jalan Allah. Sebab apa? Yakin pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Mari kita lanjutkan dengan sedekah soleh. Karena salah satu obat anti galau adalah cukupnya. Apa ini Desi? Apa ini Desi? Gelas-gelas di jari gue, tapi tidak dapat Desi menjadi fulus. Obat anti galau selain dikir adalah duit. Bukan betul. Halo. Sesuatu yang membahagiakan itu tidak sifat abstrak saja, tetapi harus materi. Nabi berkata, arba'un minasya'ata, 4 yang membahagiakan rumah tangga. Yang pertama, al-mar'atus solehah, istri yang solehah. Itu abstrak. Kenapa? Lebih kepada harta dan sifat. Yang kedua, wal maskanul wasi, rumah yang luas. Ini materi. Yang ketiga, wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Ini materi. Yang keempat, wal jarus soleh, bertetangga dengan tetangga yang baik. Ini materi. Ternyata materi lebih dominan daripada yang abstrak.
Berarti urusan haba penting banget dong Dasti. Mana ada seorang istri berkata, biar ku makan hanya sehari sekali, biar ku tidur beralas daun jerami, kata orang. Itu nggak realistis, betul? Mana ada istri mau tinggal di bawah kolong jembatan? Ibu, ini menandakan selain jiwa yang tenang dengan zikir, Anda juga butuh fulus. Itu kenapa kita harus berdoa agar tahun ini, Muharram ini sampai ke depan rezeki kita lebih lancar. Salah satu amalannya adalah sedekah setelah asyar. Nabi berkata, wala atat syamsun kuntu ilang kita bijalan taiha malakani yunadiyani yusmi'ani ahlan ab illa faqlaini. Setiap waktu asyar, malaikat turun ke muka bumi. Dua malaikat berdoa, berteriak illa faqlaini. Tetapi jin dan manusia tidak mendengar teriakannya karena banyaknya dosa-dosa yang dia lakukan. Apa doanya Bu? Allahumma a'ti munfikan khalafan. Di sore hari malaikat berdoa, ya Allah berkahi, ya Allah limpahkan orang yang sedekah setelah salat asyar. Nah, jangan lupakan ini hadis Nabi. Kapan waktu terbaik untuk bersedekah? Yang seiring dengan doa malaikat setelah salat. Ayo kita sedekah dulu. Ibu, kenapa? Gak bawa duit? Gak apa-apa. Jangan banyak alasan. Mungkin gak bawa uang cash dia, tapi gak bawa handphone gak mungkin. Kami siapkan kiris jemaah. Yang tidak bawa uang cash silakan pakai kiris. Mudah-mudahan rezekinya lebih berlimpah ya. Ayo kita sedekah waktu sore sesuai petunjuk sunnah sambil berselawat kepada Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam. Semuanya ya Rasul salam. Masya Allah. Ya Habib salam alaika salawatullah. Anta syamsun anta badrun anta nur fakaruni. Anta syamsun anta nur fakaruni. Anta iksiru adami. Anta isbahus sururi. Semuanya sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Ya Habibi ya
Ya Mu'ayyad, Ya Mumajjad, Ya Imam al-Qiblatain. Yuk semuanya. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sehat jamaah. Satu bulan ini saya akan bersafari di kota Serang dan sekitarnya. Dan safari ini gratis, tidak memungut biaya spesial juga. Jadi tolong kabarkan kepada keluarga, teman, masjid yang ada di Serang, Cirebon dan sekitarnya yang ingin saya datangi, saya akan datang tanpa dipungut biaya spesial. Baik ya, udah ganteng, baik lagi. Kita harus begitu, confidence, percaya diri. Yang saya hormati Bapak Haji Hidayat selaku Ketua DKM Masjid. Masya Allah, beliau ini kebaran gue. Bersama istri tercinta, mudah-mudahan selalu menjadi role of model rumah tangga yang sakinah dan bahagia. Jenderal, Masya Allah, kemarin kita ketemu di Kamar Hadiah, Masya Allah, kita ceramah di sana, ternyata beliau orang di sini ya, bang jodoh tak kemana. Ketua Majelis Al-Furqan, Ibu, pernah jalan? Oh, sibuk urus konsumsi ya. Kita doakan beliau selalu dalam keberkahan Allah. Oh, ini dia. Jangan jauh-jauh dariku. Kita doakan beliau selalu semangat membawa MT Al-Furqan ya. Karena mendidik wanita-wanita itu adalah sumber energi mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Ingat, wanita itu tiangnya negara. Dan wanita itu al-madrasatul ula, sekolah pertama untuk keluarganya. Maka baik dan buruknya kehidupan ini bergantung kepada para wanita. Itu kenapa wanita harus bahagia. Ibu gak ada yang kasih Anda kan? Halo? Yang duduk di sini bahagia kan? Bahagia apa pura-pura bahagia? Alhamdulillah. Kalau sudah wanita bahagia,
bahagia, maka akan mudah untuk menata rumah tangganya. Makanya kita berkumpul di sini agar Muharram menjadi sebuah momentum keimanan, menjadi levelnya up alias naik. Tapi Ustaz, iman itu up down, naik turun, betul. Tetapi seturun-turunnya iman tidak mengurangi ibadah, kualitas dan kualitas kepada Allah. Ibu, jadikan rasa malasmu tetap tidak meninggalkan tahajud 8 rakaat istiqomah. Walaupun kau sedang futur, tetapi tidak meninggalkan duha 4 rakaat. Walaupun kau sedang futur, bacaan Quranmu 1 hari 5 juz setiap hari. Juz apa, Bu? Jemaah. Lalu bagaimana cara meningkatkan keimanan kita agar levelnya up? Al-Baqarah 218 memberikan 3 jawaban orang yang dirahmati Allah. Al-Baqarah 218 memberikan 3 kategori orang yang dirahmati Allah. Siapa dia? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad, mereka akan mendapatkan rahmatnya Allah. Maka berusahalah untuk menjaga keimananmu, berusahalah untuk berhijrah menuju sesuatu yang lebih baik setiap saat, dan berusahalah bersungguh-sungguh menjadi seorang muslim dan muslimah yang kafah. Jadikan Allah sebagai tujuan, jadikan akhirat sebagai obsesi. Maka siapa yang menjadikan Allah tujuan dan akhiratnya adalah obsesi, Anda menemukan jalan kehidupan yang baik. Halo Besti, coba Anda buka Quran surah Al-Qasas surat 28 ayat 77. Inilah 4 ayat dari Allah yang menyatakan konsep tujuan hidup yang sebenarnya. Satu ayat berisi 4 komitmen. Wa batani fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. 4 ketentuan yang membuat hidup bahagia. Apa yang pertama, Besti? Wa batani fima ataqallahu darul akhirah. Hendaklah kejar pertama itu kepentingan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan urusan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kepada setiap kehidupan sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Wala tabghil fasada fil ardh. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah benci kepada pelaku kerusakan. Berarti hidup ini bahagia kalau menjadikan Allah sebagai obsesimu, target marketmu, sasaran hidupmu, gairahmu, semangatmu. Halo. Semua berorientasi kepada Allah. Ibu nggak tahu tadi Korik baca surat apa? Quran surah Al-An'am 162 163. Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu motivasi. Ayat yang dibaca Qori itu adalah transaksional. Kalau ternyata sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Nah, itu dia sasaran kita, Besti. Ibu, kita butuh Allah dalam setiap tarikan dan hembusan nafas. Kita butuh bimbingan Allah. Kita ingin lemah. Kita ingin selalu bersama Allah. Kuncinya apa? Selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang diajarkan Rasulullah. Apa manfaat ibadah? Apa manfaat zikir? Mendekatkan diri kepada Allah. Sebab hanya itu satu-satunya
satu-satunya solusi hidup yang membuat Anda naik keimanannya. Tanpa ibadah, hancur Anda. Survei membuktikan, saat Anda lagi datang bulan, menstruasi, pikiran lebih kalut dan kacau. Orang yang datang bulan tidak sholat. Orang yang datang bulan tidak puasa. Sedikit pikirnya, kenapa orang yang datang bulan atau menstruasi lebih mudah galau dan mudah stres karena tidak berpikir kepada Allah. Halo, Surat As-Sukhruf ayat 36. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Ingat, setiap manusia punya jin. Di dalam tubuh kita ada jin. Jin itu bernama qarin. Dan qarin itu akan menggoda setiap jiwa kalau kita tidak berpikir kepada Allah. Anda lalai, qarin lihai. Halo. Sekali lagi, Anda lalai, qarin lihai. Apa penyebab orang melakukan tindakan-tindakan maksiat? Apa penyebab orang melakukan gampang perbuatan dosa? Apa banyak orang yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah? Karena jinnya lebih dominan, karena zikirnya kurang kepada Allah. Ingat, kekuatan hidup ini ditentukan sejauh Anda dekat kepada Allah. Maka tahun ini bangunlah hubungan kita dengan Allah sebaik mungkin. Ibu, Anda siap membuat perubahan hari ini? Insyaallah. Apa yang harus kita lakukan? Inilah 10 muasafat, 10 sifat seorang muslim yang level keimanannya sudah up. Yang pertama, salimul akidah. Muslim yang akidahnya lurus. Muslim yang tauhidnya benar. Kenapa tadi kita berpikir Asmaul Husna? Sebab kita tahu wallahu alladzi la ilaha illahu. Tidak ada yang disembah kecuali Allah, alimul ghaibi wasyahadah, yang tahu perkara gaib dan nyata. Dan Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Allah yang menyembuhkan, Allah yang membentuk, Allah yang membuat, maha perkasa, maha hebat, maha menentukan. Maka tidak ada tempat bergantung yang membuat kita bahagia kecuali bergantung kepada Allah. Maaf, bagi Anda yang suka bergantung kepada manusia, ujung-ujungnya kecewa. Karena manusia itu lemah. Berharap kepada pimpinan, berharap kepada atasan. Allah. Halo. Berharap kepada makhluk, kecewa karena bersandar dan berharap hanya kepada Allah. Ingat, kita bekerja dengan tulus ikhlas. Tidak perlu butuh attention, pujian, harapan, penilaian. Karena orang yang bekerja kepada Allah, nilai tampilnya bagus, semua akan dimudahkan jalan hidup. Tidak perlu kita butuh pujian, tidak perlu kita butuh sanjungan. Yang kita butuhkan keridhaan Allah. Orang yang berjalan karena Allah dan hanya mencari ridho Allah, obsesinya oleh Allah, insya Allah hidupnya akan bahagia. Hari ini mantapkan akidah kita. Ahadun ahad. Kita hanya butuh Allah, Ibu. Anda dan saya hanya butuh Allah. Kita tidak butuh lainnya. Kita hanya butuh kekuatan yang berhadasyat, kekuatan Allah. Kita butuh pertolongan Allah. Barang siapa yang obsesinya hanya Allah menjadi tujuan utama, insya Allah semuanya akan dimudahkan. Ingat kata Nabi, ihfadillah yahfadka. Kau jaga Allah, Allah menjagamu. Ihfadillah tajiduhu tujahaka. Kau jaga Allah, Allah menjamin semua hidupmu. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kau tolong agama Allah, Allah menolong diri. Maka tidak ada tempat yang bisa membuat tujuan kita benar kecuali akidah satu, obsesinya hanya kepada Allah. Yang kedua, shahihul ibadah. Mari kita hiasi 24 jam untuk ibadah-ibadah yang maksimal. Halo Persib. Hidupmu ingin bahagia, hidupmu ingin sukses, hidupmu ingin selalu dimudahkan, hidupmu ingin doanya dikabulkan, tapi ibadahmu tidak maksimal. OMG, hero. Halo. Itu sama seperti orang kaya tapi tidak kerja, najis terlalu. Ibu,
mau kaya nggak ada usaha, dari mana? Ya enggak? Lu pikir uang turun dari langit? Ibu, kita butuh kekuatan motivasi. Kalau ternyata hidup ini memang diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 56, tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi wajar dong kalau 24 jam ibadah kita maksimal. Jamaah, jam berapa? Jam 5. Oh, udah jam 5:18 saja ya? Jam kurang ya, baik. Jemaah, apa saja ibadah 24 jam ala Rasulullah? Bapak dan Ibu harus keliru. Apa saja yang dilakukan Nabi? 03:00 wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Seorang muslim tidak akan pernah meninggalkan sholat tahajud 8 rakaat 3 witir. Membuka hari diawali dari tahajud yang sempurna. Kalau Anda sempurna tahajudnya, maqaman mahmuda, hari itu Allah tunjukkan tempat yang paling mulia. Seorang muslim setelah tahajud, wa nunazzilu minal